kita jangan takut kaya, ya. Takutlah ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sebelum kita kaya, bentengi diri kita dengan ilmu, ya. Bentengi diri kita dengan iman, bentengi diri kita dengan amal-amal soleh, bentengi diri kita dengan banyak bergaul dengan para ulama, ya. Bentengi diri kita dengan banyak belajar agama, ya. Kalau itunya sudah bagus, maka kekayaan itu menjadi alat, bukan menjadi tujuan, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pemirsa Binasa TV, pada kali ini kita akan melanjutkan sebuah episode podcast yang membahas tentang pengetahuan Islam. Tentu saja dengan tema-tema yang sangat menarik. Bersama kita sudah hadir Ustadz Uus Abu Fikri. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pada kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik. Saat saya diberikan judul, ya saya juga penasaran. Jadi temanya itu benar-benar bikin penasaran. Apa itu? Belum bisnis, sudah rugi. Kok bisa itu ya? Bisnisnya belum, tapi sudah rugi. Jadi supaya tidak berlanjut-lanjut, apa tuh? Bagaimana sih? Sepertinya kita langsung saja serahkan kepada Ustadz Abu Fikri untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan belum bisnis sudah rugi. Nah, enggak Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah. Saudaraku, alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu dalam program ini. Mudah-mudahan kita eh, bisa sharing tentang berbagai hal yang mudah-mudahan ini membuka wawasan kita, terutama tentang bisnis dan juga tentang wirausaha dan juga tentang hal-hal yang perlu kita fahami sebelum kita berbisnis atau berwirausaha, ya. Karena para sahabat Nabi itu mereka sebelum jadi orang kaya, mereka itu sudah dibekali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara mereka mensikapi harta dan dunia. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan kekayaan itu melalui bisnisnya, melalui usahanya, maka mereka bisa mensikapi dengan sikap yang terbaik, ya, sehingga harta itu tidak menjadi fitnah buat mereka, dunia tidak menjadi fitnah buat mereka, dunia tidak mengatur hati mereka, bahkan mereka yang mengendalikannya. Nah, tentu mudah-mudahan salah satunya yang akan kita bahas adalah belum bisnis sudah rugi, gitu ya. Kok bisa Ustadz belum bisnis sudah rugi? Nah, untuk memahami hal ini, yang pertama saya ingin sampaikan dulu bahwa di dalam terminologi atau di dalam ranah kacamata kita, itu seringkali ada istilah-istilah yang memiliki makna berbeda ketika itu dilihat dalam kacamata umum atau kacamata duniawi dan kacamata ukhrawi. Ya, contoh misalnya, kalau kita ditanya eh, orang yang mandul itu siapa sih? Oh, Ustadz, orang yang mandul itu yang nggak punya anak. Itu umumnya begitu, ya. Nah, ini pun pernah ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Kata Nabi SAW, "Ma ta'udduna ar-raquba fikum?" Menurut kalian, siapa orang yang mandul di antara kalian? Maka para sahabat Nabi menjawab, "Qulna alladzi la yuladu lahu." Itu orang-orang yang nggak punya anak, ya Rasulullah. Ya. Maka dibantah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah terminologi. Tergantung nanti kita mau pakai kacamata mana. Kalau kita pakai kacamata ini nanti pembahasan saya nyambung, ya.
Tapi kalau terminologinya duniawi nggak ketemu nanti ya. Kata Nabi, eh laisa dzalika birroku. Jadi bukan orang yang nggak punya anak, orang yang mandul itu kata Rasulullah. Walakinnahu ar-rajul alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'an. Tapi orang mandul itu orang yang dikaruniai banyak anak justru, tapi tidak ada satupun dari anaknya ini yang memberikan manfaat setelah orang tuanya meninggal. Itu ya definisi mandul ya. Nah, maka eh, kalau kita pakai kacamatanya kacamata ukhrawi, maka kita akan memiliki cara pandang yang berbeda tentang satu istilah. Makanya dalam Islam mandul ya seperti ini. Makanya dulu ada seorang ibu pengusaha kaya ya umroh, kemudian eh, dia sampaikan kepada salah seorang pembimbingnya, Ustadz, bisa nggak bimbing saya doa di depan Ka'bah katanya. Kata Ustadznya, boleh Bu, kenapa? Perlu dibimbing doanya. Saya punya masalah berat Ustadz katanya. Masalah ibu apa? Bukankah ibu ini setahu saya orang yang Allah titipkan kekayaan yang banyak, punya perusahaan mebel, rumah di mana-mana, tanah di mana-mana ya. Eh, masalah ibu apa? Maka ibu ini kemudian mengatakan, Ustadz, saya memang dikaruniai harta yang banyak, Ustadz. Tapi sampai saat ini saya belum punya anak. Nah, gitu ya. Maka kata Ustadznya, ya udah Bu, kita doa aja. Akhirnya doa di depan Ka'bah sampai nangis, Pak. Sampai nangis selesai doa, Ustadz, jazakallahu khairan, terima kasih ya. Mudah-mudahan pulang dari sini saya dikaruniai anak. Amin, kata Ustadz. Gak lama ibu ini pergi, datang ibu yang lain. Ya, Ustaz, tadi saya lihat doanya itu mantap sekali itu sampai nangis gitu ya. Dia iri ya, kemudian dia bilang, Ustaz, saya juga mau dong didoakan seperti ibu yang tadi katanya gitu. Kata Ustaznya, Bu, ibu yang tadi masalahnya berat. Saya juga berat Ustaz masalahnya. Emang masalah ibu apa? Saya kebanyakan anak katanya gitu ya. Jadi yang tadi nggak punya anak ya. Ya kita mungkin berkata yang pertama yang mandul kan. Ya. Yang kedua kebanyakan anak. Ustadznya nanya, loh bagus Bu, kan kalau punya banyak anak berarti punya banyak generasi penerus buat ibu. Yang tadi itu nggak punya anak, gitu kan? Ibu ini bilang, Ustadz, kalau saya boleh milih, saya lebih memilih pengen seperti ibu itu nggak punya anak, katanya gitu. Kenapa Bu? Karena ternyata tidak ada satupun dari anak saya itu yang soleh. Ada yang masuk ke dunia narkoba, ada yang dibawa sama suaminya ya kabur ya, ada yang jadi pengedar ya, tidak ada satupun dari anaknya itu yang soleh soleh sidik sehingga tidak ada satupun dari mereka yang bisa memberikan manfaat untuk orang tuanya. Nah ini yang mandul, ini definisi mandul. Yang kedua contoh yang lain adalah bangkrut ya atau rugi ya. Kalau kita ditanya apa siapa orang yang rugi, kita mungkin menjawab orang yang bisnisnya pailit ya. Jadi dia bisnis, modalnya habis, bukan tidak untung, sudah tidak untung, habis dengan modal-modalnya itu kan definisi umum kita. Kalian utang lagi. Kelilit utang lagi, kelilit utang. Tapi kalau kita pakai kacamata ukhrawi, maka Nabi pun pernah bertanya kepada para sahabat, ya, atadruna minal muflis kata Rasulullah, tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat bertanya, menjawab, qalu al muflis fina man la dirham lahu wala mata. Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya dirham dan nggak punya harta, gitu kan? Maka kata Nabi, bukan, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bangkrut itu yaitu man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa siyamin, yaitu orang yang datang kepada Allah apa namanya di hari kiamat dengan sholatnya, dengan zakatnya, dengan saumnya, tapi ya selama dia di dunia ya dia mencaci orang lain, dia menuduh orang lain, dia memakan harta orang lain, ya kemudian dia memukul orang lain, dia menzolimi orang lain. Nah, maka kebaikan-kebaikan orang-orang itu mereka datang kemudian diberikan kepada mereka kebaikan kita, dan karena tidak cukup keburukan mereka ditimpakan kepada kita. Itu orang yang bangkrut. Jadi ini terminologinya beda ya.
Terakhir mungkin contoh yang ketiga, misalnya orang kaya. Kalau kita ditanya siapa orang kaya, orang yang banyak hartanya gitu kan. Tapi kata Nabi, laisal ghina ya an kasratil arad. Orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, walakinnal ghina tetapi orang yang kaya itu adalah ghinaul qalbi, yaitu yang kaya hati. Nah, maka pembahasan kali ini akan lebih mudah dipahami ketika kita mau membicarakan urusan tijaroh, bisnis ini bukan dengan kacamata duniawi, tapi kacamata ukhrawi juga gitu ya. Kenapa? Karena kata tijaroh, berdagang atau al-bai, jual beli di dalam Islam itu konteksnya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengkaitkan urusan duniawi. Bahkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an urusan berdagang, berbisnis itu dikaitkan dengan urusan ukhrawi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Itu Allah pakai terminologi jual beli, ya kan? Berdagang, berbisnis dengan Allah. Ya orang yang beriman, maukah aku tunjukkan perniagaan yang akan membawa kalian terhindar dari azab yang pedih kan gitu ya. Tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ya, artinya banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengajak kita bahwa berbisnis itu bukan hanya ranah duniawi. Berbisnis itu ranahnya duniawi dan ukhrawi. Sehingga kita tidak terjebak kepada paham materialisme dan tidak terjebak kepada sekulerisme. Ya, seperti itu. Maka kalau sudah cara pandangnya seperti ini, maka kita akan paham kenapa ada orang yang sudah belum berbisnis tapi sudah rugi gitu ya. Nah, bagaimana orang-orang yang eh, belum berbisnis tapi sudah rugi? Yang pertama adalah mereka yang meniatkan bisnisnya hanya untuk urusan dunia saja. Padahal untung dunia itu sudah pasti atau belum? Belum pasti. Jadi untung dunianya belum pasti, tapi rugi akhiratnya Udah pasti. sudah pasti. Nah, itulah orang-orang pertama yang mereka belum bisnis sudah rugi sebenarnya. Tapi tadi kacamatanya, kacamata duniawi ukhrawi. Ya kalau kacamata duniawi nggak nyambung. Ya. Tapi kalau kita berpikir bahwa bisnis itu adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah, maka banyak orang yang dia men-setting bisnisnya sekedar hanya untuk mencari urusan dunianya. Nah ini pertama, orang yang sebelum bisnisnya dia sudah rugi. Ruginya dua kali. Rugi ya secara duniawi, artinya ya meskipun modalnya besar tidak ada jaminan untung. Makanya pebisnis mah pasti dua, siap untung siap rugi kan ya, tidak ada jaminan. Tapi kalau akhirat sudah pasti, kalau niat salah ya pasti rugi. Dalilnya jelas, innamal a'malu binniyat. Ya sesungguhnya amal itu tergantung niat. Fa innama likulli imri'in ma nawa. Dan orang akan mendapatkan sesuai dengan diniatkannya. Maka yang pertama, kalau kita ingin untung dan tidak rugi sebelum berbisnis, maka niatkan dari awal kita berbisnis, siapapun kita ya sebagai pengusaha, niatkan bisnis kita untuk ibadah. Ini penting, prinsip pertama. Bedanya apa? Bedanya gini, kalau niat kita untuk ibadah, maka kita mencari dunia itu adalah motivasi tertingginya adalah untuk berbekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tujuannya ya. Sehingga ketika kita misalnya targetnya seperti itu, maka kita akan semangat berbisnis tapi selamat dalam bisnisnya. Ternyata kalaupun bisnisnya rugi, kita tetap untung akhirat. Ya, kalaupun bisnisnya rugi, untung akhiratnya. Minimal tidak kehilangan salah satu. Yang apa siapa? Sudah mah akhiratnya nggak dapat, dunianya juga bangkrut. Ya, itu namanya apes ya. Bangkrut dua-duanya. Ada seorang pengusaha, dia punya banyak unit usaha. Yang menarik, Pak Rahmat, kalau kita, kalau misalnya punya usaha, zakatnya berapa? 2,5% ya dari keuntungan ya, dari harta kita. 2,5% zakatnya. Dia ketika membuat usaha itu
Ada satu unit usaha yang dari awal dia akan bangun, dia sampaikan, Ustadz, ini usaha saya 2,5% itu buat saya. 97,5% silahkan gunakan untuk mencetak para penghafal Quran. Saya sedekahkan seluruhnya. Gitu. Ini dia sudah untung sebelum bisnis. Bisnisnya belum ya, Belum. tapi untungnya udah jelas dari niatnya dia sudah dicatat. Niatnya sudah dicatat. Dia dapat keuntungan akhirat. Ya kan? Innallaha ashtaro minal mu'minina. Ya, sesungguhnya Allah telah memberi dari orang-orang yang beriman. eh Apa namanya? Innallaha ashtaro minal mu'minina bi amwalihim wa anfusihim. Atas dirinya dan hartanya. Itu kan. Eh, jadi ini transaksinya sudah dengan Allah. Transaksi dia sudah dengan Allah ketika niatnya untuk ibadah kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatsluna kitaballah." Siapa yang dia baca Quran, ya, wa aqamus shalah, dia salat, ya. Wa wa apa namanya? Wa razaqna apa namanya? Min amwalihim, dan dia mensedekahkan sebagian dari hartanya di jalan Allah. Maka kata Allah, eh, apa namanya, yarjuna tijaratan lang tabur, maka dia telah berbisnis dengan bisnis yang tidak akan pernah rugi. Ya, nah artinya eh, kalau tidak ingin kita rugi sebelum berbisnis, pertama setting niat bisnisnya tuh untuk ibadah dulu gitu. Jadi pertanyaan simpelnya beginilah, kalau ditanya, ente bisnis buat apa? Saya biar bisa zakatnya gede gitu kan. Jadi kalau saya pengen zakatnya 1 miliar, ya berarti saya omsetnya berapa tuh? 100 miliar mungkin ya, gitu kan. Kalau zakatnya 1 miliar, keuntungannya 10 miliar. 40 miliar gitu ya. Artinya kita akan berusaha itu supaya kita bisa zakat gitu. Jadi motivasinya udah beda. Kalau saya pengen sedekah tuh buat eh, pondok itu sebulan 20 juta. Maka kita pasti nyari dana yang nilainya lebih besar dari itu. Nah, itu nanti motivasinya akan berlipat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nggak mau rugi sebelum berbisnis, rugi sebelum berbisnis itu adalah ketika orang memulai bisnisnya dengan harta haram. Ya, itu belum bisnis udah jelas rugi. Dari mana harta haram itu? Pertama, hartanya bisa jadi, boleh jadi ya dari ngambil hak orang lain. Itu pakai bisnis. Ya, dunianya boleh jadi dapat, tapi belum pasti. Tapi yang jelas manfaatnya sudah tidak dapat, sudah rugi itu syaratnya. Atau dia pinjam dengan cara riba, ya kan? Dengan cara riba. Itu belum bisnis sudah rugi itu. Jadi daripada mulai bisnis dengan harta yang haram, mending nggak usah bisnis. Ini nggak usah bisnis, kerja aja yang memang jelas-jelas halal gitu ya. Tapi kalau mau bisnis, cari modal bisnisnya dari yang halal gitu, dari yang halal. Nah, ini kadang dianggap sepele. Yang penting mau ada, tawaran modal, tapi riba. Ah, riba-riba oke dah, gimana gitu kan. Kadang-kadang kita sering melakukan pembenaran atau sesuatu yang sebenarnya bisa kita pilih, ya. Bisa kita pilih. Kan darurat, Ustaz. Benar nggak darurat? Kan darurat itu tergantung kepentingan. Ya. Padahal masih bisa ketika kita tidak ambil pun, kita masih bisa hidup. Itu contohnya. Nah, yang ketiga adalah ketika kita berbisnis, modalnya halal, ya, tapi bidang bisnisnya haram. Modalnya halal gitu kan, tapi bisnisnya berbau yang haram. Misalnya bisnis yang produk-produknya terafiliasi dengan produk yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia gitu ya. Atau ada bahan-bahan yang memang tidak jelas itu haram ada dalam produk kita. Ya kalau hartanya halal tapi produknya tidak halal, itu belum dapat untung sudah rugi kita gitu ya. Nah, kemudian eh, bisa juga bukan barangnya yang haram, caranya yang haram. Misalnya barangnya halal tapi transaksinya dengan transaksi-transaksi yang diharamkan gitu ya. Ya misalnya kalau
Lebaran nih kan suka ada tuh yang jual-jual uang ya di pinggir jalan ya kan tuker-tuker uang gitu. Nah itu kan nggak boleh menukar uang itu harus dalam jumlah yang sama ya kan. Nah ini kan tuker tapi pengen dilebihin gitu kan. Nah ini boleh jadi uangnya halal tapi transaksinya haram. Cara bertransaksinya dia udah tahu kalau itu haram. Maka sebelum dia melakukan bisnis itu dia sudah menanam kerugian. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan khususnya buat kita yang punya semangat usaha apa namanya jangan sampai karena urusan harta ini sensitif, sebelum kita bisnis pagari diri kita agar bisnis kita berkah. Karena ada dua nilai yang terkandung dari setiap harta yang kita terima. Ada nilai nominal, nilai keberkahan. Jangan sampai kita terjebak oleh fitnah nominal. Yang penting mah Ustaz, omsetnya gede. Enggak penting omset gede, yang penting berkahnya gede. Ya kan? Karena kalau omsetnya gede, berkahnya dicabut, omset itu nggak akan jadi manfaat. Nggak ada nilainya. Ya, saya punya teman hijrahan dari perusahaan riba. Ya, dia bilang, Ustaz, saya itu waktu kerja di sana, per bulan itu minimal 10 juta mah gampang katanya setiap bulan gitu. Itu mah besar atau teh. Padahal posisi saya posisinya biasa aja Ustaz gitu. Iya, terus kenapa tuh keluar gitu pindah ke sini? Dia bilang, tapi Ustaz, selama saya kerja di sana, uang itu nggak jelas kemana katanya gitu. Dua, saya nggak dapet itu hati tenang, bahagia itu nggak ada katanya. Tapi ketika saya kerja di sini, halal gitu kan, caranya pun halal, enak. Ya Allah, nilainya nggak sebesar di sana. Tapi ada yang mahal yang saya dapat katanya. Apa teh? Saya dapat ketenangan, Ustaz. Berpuluh-puluh tahun saya kerja di sana, gelisah katanya hidup saya. Nah itu namanya dapat nominalnya, nggak dapat berkahnya, dicabut oleh Allah gitu kan. Tapi kalau kita nominalnya eh, biasa-biasa, Allah berikan berkahnya, maka berlipat manfaat yang akan kita rasakan. Ya, makanya eh, kita berbisnis, kita mencari berkahnya, bukan hanya mencari nominalnya. Ya, karena kalau nominal dikasihnya oleh manusia, kalau berkah dikasih oleh Tuhannya manusia, oleh Allah langsung. Kalau manusia mah bisa salah, bisa ketukar, betul nggak? Bos kita gitu kan ngasih gaji ke anak buahnya, bisa ketukar gitu. Ada yang udah kerja keras, tapi memang jarang terlihat. Akhirnya apa? Akhirnya dianggap, nah ini mah nggak bener nih kerjanya gitu, dapatnya sedikit. Tapi ada yang dia, maaf, kerjanya licin, curang, tapi pandai menjilat, ya kan? Akhirnya dapat banyak dari atasannya. Tapi jangan salah, atasan boleh salah ngasih nominal. Allah nggak akan salah ngasih berkah kepada mereka yang melakukan bisnisnya dengan cara yang disukai Allah. Ya, maka kita cari berkahnya, para pengusaha itu cari berkahnya, jangan cari nominalnya saja ya. Artinya dua-duanya kita harus usahakan. Nah begitu para matnya secara umum gambaran sementara tentang belum bisnis sudah rugi ya artinya yang saya maksud belum ruginya itu adalah rugi dari kacamata ukhrawi ya seperti itu. Dan saya harap para pebisnis, para pengusaha, mahasiswa yang belajar jangan belajar ekonomi hanya untuk keinginan duniawi saja. Kita sudah rugi, tapi memang niatkan untuk ibadah, niatkan untuk mendekat kepada Allah, dan insya Allah dunianya dapat, nanti akhiratnya dapat. Allah Alhamdulillah. Oke, seperti itu. Luar biasa. Terbuka wawasan nih, pemirsa, bagaimana caranya kita itu tidak rugi bahkan sebelum berbisnis. Ya, Oke, kalau tadi saya lihat dari sejak awal, Ustadz seringkali membahas tentang niat, Ustadz. betul, betul. Pentingnya niat. Nah, Ya. mungkin pertanyaan saya juga, mungkin banyak juga orang yang saya tangkap sepertinya salah ini. Boleh nggak kita itu berbisnis, niat ibadah, sambil niat cari untung? Jadi dua-duanya kita kejar. Karena ada juga yang kalau ibadah bikin lembaga sosial hanya untuk membantu orang, misalnya tidak mencari untung. Untuk berbisnis dan berbisnis telah dijadikan dua hal yang berbeda. Kalau sekaligus itu memang boleh, Ustaz.
Mungkin penjelasannya. Ya, jadi jangan seolah-olah sekaligus, padahal sebenarnya kita sedang memisahkan keduanya. Ya, jadi yang benar itu adalah niat kita nyari keuntungan untuk ibadah. Itu jangan ya ini niat ibadah, ini niat untung, kayak begitu gitu ya. Tapi memang kita niatkan, niat utamanya adalah untuk ibadah. Sementara keuntungan ini adalah wasilah untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa namanya? Ini satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Kita niat mencari keuntungan untuk bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sehingga tidak berhenti pada urusan dunia, ya. Jadi Ustaz, kenapa sih semangat itu apa namanya bisnisnya, jualannya, dagangnya? Ya bisa bisa sedekah lebih banyak. Ya. Tuh, lihat masih banyak tuh panti asuhan yang mereka kekurangan beras setiap bulan, ya kan? Masih banyak anak-anak yang nggak bisa sekolah hari ini. Nah, kalau kita nggak kaya, siapa nanti yang bantu mereka? Kita pun pengen dapat ladang amalnya. Yaitu niatnya seperti itu. Kalau nggak saya yang apa namanya saya nggak berbisnis seperti ini, saya ladang amal pahalanya nggak sebanyak kalau saya punya harta lebih banyak. Jadi niat awal settingan awalnya semuanya untuk ukhrawi, semuanya untuk ukhrawi. Karena apa? Dunia itu tidak akan pernah bisa memuaskan hati kita. Tidak akan pernah bisa memuaskan hati kita. Maka kalau kita berhenti dengan urusan dunia, maka yang terjadi adalah gelisah. Ya, gelisah, resah, gitu kan. Pertama nggak akan pernah cukup. Ya, punya mobil satu pasti kurang itu. Awal-awal mah bagus ya, sebulan, 2 bulan. Nah, jadi goreng gitu kan, lihat orang lain pengen lebih bagus lagi. Dan itu adalah fitrahnya dunia. Ya. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dunia itu bukan untuk hati kita. Ya, maka niat utama itu harus untuk akhirat, untuk ibadah kepada Allah. Dunia adalah wasilahnya, ya, jadi wasilahnya, jadi bukan tujuan, wasilahnya. Artinya kalau wasilahnya lebih baik, tujuannya pasti lebih baik kita dapatkan. Jadi jangan kita pisah-pisahkan. Nah, Jadi bukan jalan pisah ya. bukan jalan terpisah. Ini satu satu paket. Paketnya adalah ibadah menuju Allah. Itu paketnya. Lewat bisnis. Itu ya. Seperti itu. Mudah-mudahan orang-orang yang bertanya hal ini bisa memahami ya bahwa ternyata ya bisnis dengan ibadah itu ya jangan dipisah-pisah, itu adalah satu paket. Karena pada dasarnya kita itu ya tugasnya memang hanya untuk beribadah. Ibadah, betul. Beribadah. Jadi bisnis pun harus ibadah. Jadi ibadah. Dan tidur apapun harus ibadah. Oke. Mungkin selanjutnya tentang niat. Mengapa kita sejak awal itu niatnya memang benar untuk beribadah, ya udah bagus, positif, menguntung lah secara niat. Tapi dalam perjalanan bisnis kita berkembang, ya kemampuan ekonomi kita juga berkembang, kemudian relasi kita berkembang, kekuasaan kita juga berkembang, itu kan bakal muncul godaannya semakin fast. Dan semakin ke puncak, ini akan semakin besar. Ya. Bagaimana nih kiat-kiatnya supaya kita itu bisa tahan godaan di saat kita itu ya semakin ke atas. Nah, Ustaz. Ya, makanya tadi saya sampaikan para sahabat Nabi, ya, Abdurrahman bin Auf, itu orang kaya, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, itu para saudagar ya, pada saudagar kaya. Mereka dibentengi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mereka kaya dengan cara mensikapi kekayaan. Ya. Makanya kita harus menginstal di dalam diri kita software-software untuk mencegah fitnah dunia itu, gitu ya. Jadi ada orang yang kaya tapi mentalnya belum siap kaya, gitu. Sehingga ketika dia dapat kekayaan kalap, gitu ya. Bahasanya kalap tuh lupa diri. Banyak ya lupa diri gitu. Kenapa? Karena dia tidak mempersiapkan diri untuk bagaimana mensikapi kekayaan itu sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Nah, di antaranya yang akan membentengi kita adalah sikap qanaah, waro,
zuhud ya di dalam kita mensikapi harta. Sehingga ketika harta itu datang, maka kita tidak akan eh, terperdaya, apalagi diperbudak, apalagi diatur sama harta. Kenapa? Karena hati kita sudah juhud. Jadi hartanya nggak sampai menguasai hati kita, gitu ya. Yang kedua, memang tadi niatnya memang sudah benar, sudah lurus ya, untuk berbekal untuk akhirat. Yang itu yang sebentengi, sehingga kita merasa zuhud ya, hidupnya sederhana, tetapi amalnya tidak sederhana. Hidup boleh sederhana, amalnya nggak boleh sederhana, gitu. Jangan kebalik. Eh, apa namanya? eh, amalnya sederhana, ya hidupnya tidak sederhana, gitu ya. Kembali kan, hidupnya gaya, tapi amalnya sederhana. Jadi dia akan dilihat oleh orang lain sebagai orang yang eh, apa ya, eh, punya dunia, dan orang cenderung tidak suka. Pada dasarnya orang itu tidak suka orang yang pamer, betul tidak? Orang yang pamernya suka, sebenarnya yang ngeliat tuh nggak suka, softwarenya nggak suka. Coba kalau kita lihat yang datang ke kampung itu kan bawa mobil, oh mewah segala macam, kemudian ingin diketahui bahwa dia kaya, ya dianya bahagia. Tapi kalau kita tanya orang-orang yang lihat, kira-kira seneng nggak? Gitu-gitu tuh yang lah. Kenapa? Karena pada prinsipnya setiap orang tuh berpikir apa manfaatnya bagiku, betul nggak? Ya. Maka kalau kita rubah, hidupnya sederhana, amalnya tidak sederhana, disukai orang. Datang ke kampung meskipun kaya, mobilnya sederhana. Apa kata orang? Masya Allah, padahal dia tuh kaya ya, tapi mobilnya sederhana. Orang senang nggak? Senang. Yang kedua, begitu datang ke kampung, dia bawa paket sembako. Seluruh kampung dikasih itu 1 juta paket sembako satu-satu. Saking dermawannya. Kira-kira apa kata orang? Masya Allah. Nah, ini orang kaya yang apa namanya, yang zuhud, yang sederhana, yang banyak amalnya, banyak sedekahnya. Dicintai nggak? Dicintai. Nah, itulah jebakan dunia tadi. Seolah-olah kita bahagia. Padahal ya kita hidup di dalam kebahagiaan semu. Makanya kalau kita ngikuti apa yang Allah settingkan, makanya kata Nabi, ijhad, apa namanya, uh, fid dunya yuhibbukallah. Juhudlah dengan dunia, Allah cinta. Ijhad fima fi ya dan nas ya yuhibbuka. Juhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, manusia suka, gitu. Jadi jangan salah, bukan orang sederhana itu hina, enggak. Orang yang sederhana dan kemudian amalnya tidak sederhana itu dicintai manusia. Nah, gitu. Jadi itu pertama bentengnya ya. Kalau enggak ya kalap tadi, yang tidak akan pernah puas, akan terus nggak cukup. Yang kedua tadi qanaah, merasa cukup. Jadi kalau kita tidak membentengi itu, akan selalu merasa kurang. Bahkan maaf, bukan hanya ketika hartanya sedikit, hartanya banyak juga sama. Ya, hartanya banyak juga sama. Saya pernah cerita, ada seorang pengusaha nggak bisa tidur semalaman gara-gara mikirin rugi 20 miliar. Ya, begitu datang Ustadz ditanya kenapa nggak bisa tidur Pak? Saya rugi 20 miliar Ustadz, katanya gitu. Kesel saya pusing, stres, saya mikirin rugi usaha saya, katanya. Ustadz ini sederhananya nanya begini, Pak, ini saya bukan nanya lancar. Kalau aset yang Bapak punya kira-kira berapa? Wah, triliunan Ustadz, masih banyak sih sebenarnya, saya punya ini. Sebutin semuanya. Ustadz ini cuma bilang, gini aja lah Pak, ingat-ingat aja itu aset yang Bapak masih punya. Kan 20 miliar mah nggak ada apa-apanya dibandingkan aset yang Bapak punya. Katanya begitu. Oh iya juga ya Ustadz, katanya. Pulang Ustadznya, ibunya nelpon. Ustadz, Alhamdulillah Bapak bisa tidur pulas. Masya Allah. Jadi nggak perlu obat 1 juta untuk bisa obat tidur pulas. Tidur pulas itu hanya dengan qanaah. Kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, ya. Yang hilang yang Allah ambil diikhlaskan. Nah kita tuh seringnya nginget-nginget yang nggak ada, sementara yang ada nggak disyukuri. Nah itu kan yang bikin hati jadi menderita. Nah, makanya ya caranya tadi instalkan dalam diri kita benteng-benteng supaya kita nggak terjebak dengan fitnah. Yang kedua,
Kita harus ingat bahwa harta itu halalnya dihisab, haramnya diazab. Maka kalau orang orientasinya sudah akhirat, dia tidak akan mau memikul beban berat gitu. Sehingga ketika diberi banyak, dia hanya akan pikul sedikit, selebihnya dia akan distribusikan. Kenapa? Hisabnya. Makanya penting untuk kita memahami tadi tentang bagaimana kehidupan akhirat kita. Makanya para sahabat itu, Pak Ahmad, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Haris, seorang anak muda, Kaifa asbahta? Gimana kabarnya Haris? Kata Haris, asbahtu mu'minan haqqo. Hari ini keimanan saya luar biasa ya Rasulullah. Bukan ngejawabnya sehat, baik gitu ya. Kalau kita kan kalau ditanya gimana kabarnya sehat, fisik, ya kan, sehat gitu. Para sahabat tuh kalau ditanya bukan bukan fisik levelnya di atas kita. Iman saya luar biasa ya Rasulullah. Jadi mereka khawatir imannya ketimbang fisiknya. Kata Nabi, kulla syai'in hakikoh. Segala sesuatu itu ada hakikatnya. Wamal hakikotul iman. Maksudnya iman luar biasa itu gimana? Kata Haris, saya melihat akhirat itu ya seperti saya melihat matahari di siang bolong. Artinya para sahabat itu betul-betul melihat akhirat itu sangat jelas sekali. Nah, sehingga tercermin dalam kehidupannya. Nah, kalau kita masih cinta dunia, boleh jadi kita masih belum paham tentang akhirat. Nah, makanya salah satunya kita harus belajar nih, banyakin ilmu tentang kehidupan akhirat, sehingga kecintaan kepada dunia itu akan menipis. Karena kalau sudah ingat akhirat, dunia menjadi nggak ada apa-apanya gitu, para ya. Itu benteng ya, supaya kita tadi, karena fitnah umat Nabi itu fitnah harta. Fitnah harta, insya Allah. Nah, justru ini Ustaz, dengan fitnah ini ya, mungkin waktu saya masih remaja, saya sering mendengar ceramah yang mungkin dari almarhum Jainuddin MZ kalau nggak salah, Hmm. cerita tentang Salabah. Ya, Ya, ya. cerita tentang Salabah itu kan begitu populer gitu. Nah, cerita Salabah yang awalnya miskin, didoakan dan dimodali oleh Hmm. Rasulullah jadi kaya, namun setelah kaya, sholat sudah mulai Betul. jarang katanya. Bahkan sampai di zaman Umar ya, kalau nggak Iya, salah, Pak. diminta zakat pun nggak ngasih. Betul. Akhirnya hartalah yang membuat ya, Salabah itu malah jauh itu dari Allah. Ya, Nah, betul. kondisi seperti Salabah ini membuat banyak orang yang justru takut kaya. Hmm. Nah, pertanyaannya ya mungkin ini juga berkaitan dengan apa yang dibahas pekan lalu ya tentang zuhud di kaya dan kaya tapi zuhud. Bagaimana caranya kita itu mengatasi ya takut kaya karena takut seperti sebelumnya. Enggak sih? Iya, iya betul. Kata Nabi SAW, kullu nikmatin la yuqarribuna ilallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang membuat kita lalai kepada Allah, maka nikmat itu berubah menjadi musibah. Ya. Maka eh, apa namanya? Kita jangan takut kaya, ya. Takutlah ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sebelum kita kaya, bentengi diri kita dengan ilmu, ya. Bentengi diri kita dengan iman, bentengi diri kita dengan amal-amal soleh, bentengi diri kita dengan banyak bergaul dengan para ulama, ya. Bentengi diri kita dengan banyak belajar agama, ya. Kalau itunya sudah bagus, maka kekayaan itu menjadi alat, bukan menjadi tujuan, gitu ya. Kalau kita perang, ya tentu orang yang pakai pistol dengan senapan apa namanya yang mesin itu kan lebih bagus ya kan. Nah itu tujuan kita kan bukan senapannya. Tujuan kita itu bisa apa namanya bisa memenangkan peperangan itu gitu kan, bisa mengalahkan musuh kan seperti itu. Maka kalau kita sudah benar orientasi hidupnya, sudah benar niat bisnisnya, maka kekayaan itu ya menjadi alat dan orang akan tidak perlu takut dengan alat. Justru dia akan mencari alat terbaik untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik gitu ya. Dia nggak akan takut kaya. Kenapa? Lebih kaya, lebih besar peluang kita untuk mendapatkan surga kan itu, ya kan? Nah, yang jadi masalah adalah kita.
tidak mempersiapkan diri ya dengan ilmunya, dengan imannya dan segala macam. Nah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita kekayaan, kitanya tidak siap, ya itulah yang sering jadi persoalan. Ya, makanya kita imbangi ya. Kita berbisnis, kita imbangi dengan ilmunya. Maka berbisnislah dengan cara yang disukai Allah, bertransaksilah bukan cuma dengan manusia, bertransaksi juga dengan Allah ya. Kalau transaksi dengan manusia, transaksi dengan Allah, insya Allah selamat ya. Maka bisnis terbaik itu berbisnis dengan Allah. Sudah kita bikin target-targetan aja dengan Allah. Ya Allah, saya kalau saya punya dapat omset sekian, saya insya Allah, saya niat mau sedekah ya Allah. Gitu. Jadi terus kita berbisnisnya dengan Allah. Nanti Allah kasih, Alhamdulillah keluarkan gitu kan. Nanti Allah kasih lagi. Cuman masalahnya kita sering nggak yakin. Sering nggak yakin gitu kan. Kenapa kita lebih yakin apa yang ada di tangan manusia? Di tangan supplier, ya kan, di tangan konsumen, di tangan pemodal. Tapi kita nggak yakin apa yang ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah Al-Ghani, Maha Kaya, gitu kan. Sementara mereka-mereka yang kita harapkan itu jadi sumber rizki kita di dunia itu, ya mereka sendiri pusing dengan kehidupannya, dengan masalah mereka masing-masing. Makanya bertransaksi aja dengan Allah, berbisnis saja dengan Allah, ya. Sementara apa yang kita lakukan itu sebatas ikhtiar, ya. Nanti biar Allah yang. Bahkan eh, apa namanya Abdurrahman bin Auf itu kan ketika datang ke Madinah tanpa modal, kekayaannya diambil oleh orang Quraisy ya. Kemudian beliau hanya mengatakan tunjukkan kepada saya di mana pasar, ya kan? Artinya berbisnis itu bukan persoalan modal, persoalan keyakinan sama Allah, ya kan? Maka dia berangkat ke pasar dengan keyakinan rizki saya ada di situ, gitu kan? Dengan niat ibadah kepada Allah. Akhirnya apa? Akhirnya ber, berjalannya waktu Abdurrahman bin Auf jadi orang terkaya di Madinah dari modal nol tanpa modal. Modalnya apa? Modalnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bekali anak kita bukan dengan modal modal harta ya, tapi dengan modal takwa. Kalau orang sudah punya modal takwa, harta nanti datang. Tapi kalau modalnya harta, nggak punya takwa, hartanya habis. Hartanya habis. Ya, nah itu yang terjadi kepada anak-anaknya eh, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu ketika anak-anaknya itu ketika akan meninggal itu hanya mewariskan harta yang sedikit ya, hanya beberapa dirham saja pada anak-anaknya. Sampai orang-orang di sana bertanya, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau nggak memberikan warisan yang besar kepada anak-anakmu gitu? Mana cukup itu untuk kehidupan mereka, kata kata mereka begitu. Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Aku sudah mewariskan kepada mereka ketakwaan dan aku sudah mewariskan mereka keimanan kepada Allah dan Allah nanti akan menjamin rezeki mereka. Begitu kata Umar bin Abdul Aziz. Bandingkan dengan raja sebelumnya, ya, khalifah sebelumnya, ketika akan meninggal, anak-anaknya itu diwariskan harta yang melimpah, banyak sekali. Ya. Berjalannya waktu, mungkin 10, 20, 30 tahun setelah itu, ya. Kemudian orang-orang melihat anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz yang diwarisi harta sedikit, tapi diwarisi ketakwaan yang luar biasa. Itu mereka memberikan zakatnya ya kepada Baitul Mal itu melimpah. Tapi anaknya khalifah yang diberikan harta banyak itu ya mereka ditemukan beberapa puluh tahun kemudian mereka mengemis-ngemis kepada Baitul Mal. Ya. Artinya gak ada jaminan kalau harta dunia. Tapi kalau dibekalinya takwa, al-ghani, Allah nanti yang akan bimbing. Gitu. Nah, jadi eh, ya mudah-mudahan kita tidak terjebak gitu ya di dalam urusan fitnah harta ini. Begitu, Pak. Nah, kalau saya lihat, ya, berarti kalau kita itu ingin sukses berbisnis, artinya kita tidak cukup belajar ilmu strategi bisnis, marketing, dan sebagainya. Fondasi ilmu agama itu sangat penting. Ya. Nah, pelajar mungkin sebagai gambaran nih kepada pemirsa, bagi yang baru memulai bisnis atau niat bisnis, atau sudah jalan bisnis,
Kira-kira ilmu apa saja nih Ustaz, untuk dipelajari di awal nih? Ya, Nah, Mas. makanya di dalam eh, Islam kita mengenal ilmu ekonomi syariah ya, ekonomi syariah bahwa kita belajar bisnis, belajar ekonomi itu harus difilter dengan filter syar'i ya supaya apa? Bisnisnya bukan cuma untung tapi berkah gitu ya. Kemudian juga kita eh, harus belajar apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam urusan muamalah ini prinsipnya lebih banyak bolehnya, Banyak ya kan? boleh. Tapi karena orang nggak tahu yang haramnya itu sering dilanggar. Gitu. Karena syaiton mereka selalu akan menggiring manusia supaya apa? Supaya terjerumus kepada yang haram. Ya. Makanya kadang orang belajar ekonomi syariah itu Ustaz, jadi segala nggak boleh ya katanya begitu ya. Bukan segala nggak boleh karena sebelumnya nggak pernah tahu gitu kan. Nah sekarang dikasih tahu tinggalkan. Tapi meninggalkan sesuatu yang haram itu butuh kekuatan iman. Gitu. Nah kalau enggak, ya Ustaz gimana Ustaz, ya haram-haram juga nggak apa-apalah katanya kan cuma sedikit gitu. Gitu. Jadi banyak alasan akhirnya gitu. Ya, padahal harusnya kan sedikit-sedikit juga haram gitu kan. Kan haram-haram juga sedikit, ya sedikit-sedikit juga haram gitu. Makanya ditinggal. Nah, itu perlu kekuatan itu, kekuatan akidah, perlu ilmu, perlu komunitas, perlu penguat. Kalau enggak, berat, berat. Begitu betapa banyak orang yang sudah tahu sebenarnya dia mengkonsumsi yang haram, tapi dia nggak bisa meninggalkan itu. Susah gitu ya. Kenapa? Ya tadi imannya masih lemah gitu kan, dia tidak yakin dengan janji dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang nyuruh, Allah yang akan ganti rizkinya. Itu pernah ada saya punya teman, dia DKM suatu masjid. Ya pun Ustaz, saya mau dipecat katanya dari perusahaan kalau saya tidak mau menandatangani ya nota palsu. Jadi jadi biasanya kalau korupsi itu kan berjamaah ya. Jadi dia kerjanya di gudang gitu. Jadi kadang barang-barang di gudang itu sebagian dikorupsi, dialihkan kemana gitu. Tapi dicatat ada. Nah, dia dipaksa untuk menandatangani itu. Eh, Kalau saya nggak tanda tangan, Ustaz, saya dipecat. Kalau saya tanda tangan, saya berarti makan harta haram, Ustaz. Karena ini barangnya nggak keuntungannya nggak ke perusahaan, ke pribadi katanya. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, Pak, yakin nggak dengan rizki dan jaminan Allah? Yakin sih Ustaz katanya begitu ya. Oke sih. Heeh. Jadi ya berat memang gitu ya. Pekerjaannya sudah puluhan tahun gitu kan tiap bulan dapat. Saya bilang gini Pak, kalau dipecat tapi kita terbebas dari sesuatu yang haram, insya Allah Allah ganti dengan yang baik. Bapak yakin aja gitu. Jadi gimana? Gak usah ditandatangani, saya bilang gitu. Nanti saya dipecat. Ustaz. Lah, yang ngasih rezeki itu kan bukan atasan Bapak, saya bilang Allah. Nanti Allah kasih yang lebih baik. Akhirnya sudah lah gitu ya. Ceritanya 1 tahun kemudian gitu. Kalau di sinetron Pak, ya, itu nelpon lagi. Gitu. Ustaz bisa ke rumah nggak katanya gitu. Oh, ada apa Pak? Ya saya pengen ngobrol. Saya datang Pak ke rumahnya. Ternyata sekarang dia sudah punya usaha fashion Pak. Di rumahnya itu ada toko, ada pokoknya bagus lah gitu ya banyak barang-barang. Ah, ini barang-barang siapa? Saya sejak ngobrol dulu itu, akhirnya saya tidak tanda tangani, saya dipecat katanya. Habis dipecat memang awal-awal berat, saya jualan ke gazebo. Tapi Masya Allah, itu Allah tunjukkan jalannya. Saya dikenalkan dengan distributor tangan pertama, kayak Ustaz, pakaian. Karena saya dulu orang gudang, saya kan kenal tuh toko-toko besar tempat biasanya kami ngirim barang itu. Saya datangin tuh satu-satu, barang saya alhamdulillah diterima Ustaz, masuk. Ada yang ke Borma, ada yang kemana katanya begitu. Akhirnya apa? Akhirnya saya kelabakan Ustaz. Ya, jadi disampaikan hari ini Ustaz, gaji saya dengan gaji dulu saya sebagai karyawan itu jauh katanya. Jadi apa yang dulu diragukan itu ya akhirnya diyakini setelah dijalani. Makanya kita harus lebih yakin dengan apa yang menjadi janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau memang itu diharamkan tinggalkan. Nggak usah ragu gitu kan, tinggalkan. Tidak usah ragu.
Gitu Pak. Alhamdulillah. Dan juga banyak namanya nih Ustaz. Masya Allah. Mungkin tadi saya menyinggung tentang bahwa mengejar berkah itu ya harus ya. Ya, ya. Nah, pertanyaannya adalah apa sih Ustaz syarat-syarat sebuah bisnis itu supaya mendatangkan keberkahan? Ya. Gimana, Ustaz? Berkah itu arti umumnya adalah ziyadatul khair. Ya, artinya bertambahnya manfaat kebaikan ya dari apa yang kita miliki. Jadi kalau handphone itu berkah, manfaatnya terasa gitu kan. Kalau rumah itu berkah, rumah itu bikin tenang ya kan. Tidak usah bagus, tapi kita nyaman, tenang, jarang cekcok sama istri, anak saroleh. Itu berkah ya kan. Kalau yang tidak berkah itu, meskipun rumahnya ber-AC, tapi panas, ya, ribut, wah, nggak tenang, wah, nggak betah di rumah gitu kan. Itu ciri nggak berkah. Dicabut oleh Allah. Bagaimana caranya agar hidup kita ini dipenuhi dengan keberkahan? Yang pertama, kalau kita ingin berkah, maka syarat yang pertama sesuatu itu diberkahi oleh Allah adalah ketika apa yang kita miliki itu dari sesuatu yang halal, ya kan? Jadi barang yang berkah, harta yang berkah, rizki yang berkah itu rizki yang halal, artinya diizinkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah, maka dia halal. Itu syarat yang pertama. Makanya kalau pengen segala sesuatunya berkah, jangan nyari besarnya, cari halalnya aja lah, gitu kan. Karena di akhir zaman kata Nabi itu manusia di akhir zaman akan diuji, gitu kan. Mereka banyak di antara manusia sudah tidak peduli lagi dari mana mereka dapat hartanya. Mau halal, mau haram, sampai kita sering dengan istilah Ustaz nyari yang halal aja susah apalagi nyari yang halal. Nah ini subhat yang apa namanya ya yang membuat banyak di kita akhirnya ya sudahlah nggak apa-apa haram juga. Padahal mah yang benar bukan begitu ya. Yang kaya dari yang halal aja banyak sekarang itu gitu ya. Saya banyak tuh ketemu para habib, para ustadz kaya itu dari bisnis yang halal gitu kan. Kenapa kita melihat ya sesuatu yang sempit gitu kan? Maka yang pertama subhat itu kita hilangkan. Insya Allah banyak cara Allah untuk memberikan kita rezeki dari yang halal ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya kalau ingin berkah adalah jadikan apa yang kita miliki ini menjadi jalan kita lebih taat kepada Allah. Ya, maka sesuatu yang digunakan dalam ketaatan, maka dia akan mendatangkan keberkahan. Ya gitu. Jadi ada kita punya mobil Alphard, mobil Kijang, ya, mobil Innova. Alphard kan 1 miliar. Innova 300 juta, 400 juta ya, 500. 500 sekarang ya. Ada Kijang tahun 70 ya, harganya paling ya 150 juta lah gitu ya. Kalau dari ukuran dunia mana yang paling mewah? Alphard ya, Alphard. Tapi kalau ada ibu-ibu pengajian datang ke rumah, Pak, ini mau ada studi banding nih, kita mau ke masjid eh, apa Masjid Kubah Emas kan lagi rame ya, Masjid Kubah Emas ya. Datang ke kita nih, ibu-ibu pengajian, kira-kira Bapak mau ngasih yang mana? Yang dipinjemin ke ibu-ibu Alphard, Innova, atau Kijang tahun 70? Umumnya, itu kalau ibu tanya, ya mangga silakan, ini ada Kijang tahun 70 kan yang dipinjamkan ya. Alphard mah dipakainya ke tempat wisata, ke mall, dan sebagainya. Pertanyaannya, mana yang lebih berkah? Kijang 70. Kenapa? Karena dia lebih dipakai buat manfaat untuk umat. Jadi bukan persoalan mewah ukuran dunia, tapi persoalan nilai manfaat di jalan Allah. Ya. Jadi Kijang tahun 70 nanti di akhirat itu yang akan kita syukuri. Ya Allah, ternyata dari sini tuh melimpah itu pahalanya. Ibu-ibu datang ke sana, mereka ibadah, mereka baca Quran, mengalir pahalanya kepilih. Itulah berkah. Dari Kijang 70 itulah kemudian anak kita dibebaskan dari bala yang harusnya sakit jadi sehat. Ya kan? Itu datang kotak infak di masjid waktu sholat Jumat, keluarin dompet,
Ada yang warna merah 100.000, warna biru 50.000, apa lagi? Warna kuning 5.000, warna abu-abu 2.000. Kira-kira mana Contoh ya? ini. Sampai yang mana itu? Ini ujian ini, ujian kepercayaan kan? Ya, dan saya sudah survei, saya juga pengurus DKM Pak. Tidak pernah warna merah itu memimpin klasmen. Ya, jadi kalau dihitung tuh pasti paling kecil. Ya, yang paling besar warna abu-abu. Dihitung tuh, ada 100 gitu kan. Tapi yang warna merah paling satu dua. Memang lebih mewah yang merah. Dan kita lebih senang kalau dikasih yang merah. Tapi mana yang lebih berkah? Yang abu-abu itu yang dimasukin kotak infak. Yang digunakan untuk di jalan Allah. Ya apalagi kalau yang merah yang dikeluarkan. Ya sudah nilainya besar dia jadi tambah berkah. Jadi supaya yang pertama halal. Yang kedua dia gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu apabila sesuatu itu harta kita, rezeki kita itu manfaat untuk umat. Ya, khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya. Maka kalau pengen tahu berkahnya rumah, ya lihat saja. Semakin banyak manfaat orang yang merasakan manfaat rumah itu, maka semakin berkah rumah itu. Nah itu cara ya supaya kita dapat berkah ya. Halal jadi buat kita lebih taat dan lebih manfaat untuk umat. Nah itu eh, cara supaya kita eh, bisa punya harta yang berkah, insya Allah. Oke, jaga luar biasa. Sebenarnya kalau saya ikuti pertanyaan sih banyak. Lagi Betul. cuma ya karena durasinya juga sudah cukup. Mungkin Alhamdulillah. kita Simpan satu episode berikutnya ya. Nah, saya minta saja untuk orang tua itu menyimpulkan ya, mungkin sekarang dengan pertanyaan terbalik. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa untung bahkan sebelum berbisnis? Nah, nggak saya. Ya, saudaraku, guru saya pernah berpesan, gunakan hartamu di jalan Allah. Ya. Karena kalaupun hartamu tidak engkau gunakan, tidak engkau habiskan di jalan Allah, maka hartamu tetap akan habis. Tapi sayang tidak di jalan Allah. Yang kedua, pesan guru saya, habiskan umurmu di jalan Allah. Karena kalaupun umurmu tidak engkau gunakan di jalan Allah, umurmu pasti habis. Tapi sayang nggak di jalan Allah. Yang ketiga, ya habiskan semua yang kita miliki, mata, telinga, badan, tubuh, pikiran, tenaga di jalan Allah. Karena semua yang akan kita miliki ini satu saat akan fana, akan binasa, akan lenyap, akan habis, tapi sayang kalau tidak di jalan Allah. Ya, maka ini pesan yang sangat dalam untuk kita. Ya, selagi kita masih diberikan umur, diberikan usia, diberikan harta, maka mari kita habiskan seluruhnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah sebut tijaratan lang tabur, bisnis yang tidak pernah rugi ya. Tapi kalau dari awal tidak ada niat bisnis kita untuk ibadah, maka itulah bisnis yang rugi sebelum bisnis itu kita mulai. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, hidayah, istiqomah agar kita menjadi pengusaha-pengusaha yang sudah untung sebelum berbisnis, bahkan kita bisnis dengan keuntungan yang tidak pernah rugi ya, yaitu berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu kita harus terus belajar menggali ilmu-ilmu syariah dan membingkai bisnis kita dengan ilmu-ilmu syar'i sehingga kita selamat dunia, selamat akhirat ya. Allah alam bisawab, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita sudah mendengar ya bagaimana paparan dari Ustadz Uus Abu Fikri tentang bagaimana caranya kita itu bisa untung bahkan sebelum bisnis dan tidak rugi sebelum bisnis. Ya, mudah-mudahan bagi pemirsa yang belum bisnis, mulai detik ini jadilah pebisnis dan raih untung. Jadi yang sudah berbisnis, mulai detik ini berubahlah menjadi bisnis yang beruntung. Terlepas berapa
uang masuk dan uang keluar Anda saat ini. Nah, eh, karena durasi sudah cukup lama nih, nggak kerasa saya cukup asik nih bicara. Alhamdulillah. Mungkin saya akan tutup saja ya pertemuan pada kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa pada episode yang akan datang. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.